Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, rahmat, serta mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kita masih bergabung dalam channel PT Multazam Utamatur. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga tabungan amal pasca Ramadan. Nah, tabungan amalnya sendiri itu dilakukan di bulan Ramadan. Ada prinsip yang harus kita pahami bersama dan coba kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana orang yang rajin menabung pasti satu saat akan menuai dari hasil tabungannya. Itu rumus menurut saya. Semakin rajin menabung, ya semakin banyak pula hasilnya nanti. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak pernah menabung, tidak rajin menabung, ya bagaimana mungkin dia akan berhasil dari sesuatu yang tidak dilakukan sebelumnya. Itulah sebabnya menabung itu bagi kita menjadi need, kebutuhan. Agar kita satu saat mendapatkan hasil dari tabungan kita itu. Nah, persoalan sekarang, momentum bulan Ramadan, bagaimana kita menabung di sisi Allah. Menabung di sisi Allah itu bertransaksi dengan Gusti Allah. Transaksi apa? Transaksi pengokohan keimanan kita untuk menjadi hambanya yang senantiasa dicintai dan diberikan keleluasaan, kelegaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ketika kita bertransaksi dengan Allah, maka ada pertanyaan lagi, apa yang harus ditransaksikan dengan Allah? Tentu saja kita, kapital dasarnya adalah tadi, keimanan. Maka di bulan Ramadan itu, kita bertransaksi dengan Allah dimulai dengan nawaitu yang tulus, yang ikhlas. Khususnya nawaitu untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang berbasis nilai kebaikan. Kenapa demikian? Karena ini momentum justru kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Sesuai dengan tujuan ibadah saum itu sendiri. La'allakum tattaqun. Agar kalian, kata Allah, menjadi manusia yang bertakwa. Takwa banyak rumus. Tapi kalau kita melihat hasil dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, kesimpulannya, takwa itu adalah hidup yang penuh hati-hati, teliti, cermat, dan waspada. Bukankah itu menjadi kebutuhan kita? Apalagi di saat hingar-bingar kehidupan yang penuh tantangan bagi kita. Kalau kita abai, kita tidak hati-hati, kita tidak teliti, tidak cermat dan tidak waspada, maka banyak orang yang tergilas dalam roda kehidupan saat ini. Nah, kemudian manusia ini juga dituntut di bulan Ramadan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ragam kebaikan. Karena Allah juga sudah memfasilitasi bulan Ramadan itu bulan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Di antaranya, bulan Ramadan arena mendulang berkah dari setiap langkah. Diawali dengan tadi, nawaitu yang tulus semata-mata imanan wahtisaban lillah. Karena iman dan kita mengharapkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah, ayyamur rahmah, maka waktunya kita menabung di bulan Ramadan ini dengan amal kebajikan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sesama. Bahkan kalau bisa, sejak hari ini kita niatkan memasuki bulan Ramadan itu untuk banyak memberi. Jangan berniat untuk banyak meminta. Sebab kalau untuk
niatnya untuk banyak memberi, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk dibagikan lagi demi sesama. Tetapi kalau niatnya untuk meminta, siapa yang akan memberi kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala? Dengan demikian, maka Ayyamur Rahmah itu kita sambut dengan banyak memberi yang terbaik untuk sesama. Waktunya kita berbagi, waktunya kita beramal saleh untuk kepentingan-kepentingan kita dan sesama kita. Kemudian di bulan Ramadan kita menabung dengan apa? Dengan memperbanyak taubat istighfar. Taubat istighfar hampir sulit untuk diterima di sisi Allah jika di antara kita belum saling membebaskan dosa. Ayyamul Maghfirah kita sambut dengan pertama, maafkan dosa-dosa sesama yang mungkin punya kesalahan pada kita. Kemudian kita juga bertobat, beristighfar kepada Allah setelah kita banyak bertobat, setelah kita banyak memberi maaf kepada orang lain. Sebab Allah sulit mengampuni dosa seseorang jika seseorang itu masih menyimpan dendam dosa kepada sesama. Di bulan Ramadan juga ada fasilitas yang disebut Lailatul Qadar. Kita sambut dengan memperbanyak studi tentang Al-Quran. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar menelaah, tetapi juga lebih baik lagi untuk bisa setahap demi setahap mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam batas-batas kemampuan kita. Yang penting nawaitu kita untuk membuktikan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian di bulan Ramadan juga ada fasilitas di mana kita dijauhkan dari api neraka. Maka kesempatan inilah kita berketat diri untuk tidak mencoba-coba melakukan perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Malu kita dengan kesucian bulan Ramadan. Bulan suci ini bulan yang dimuliakan. Maka kita yang memasuki bulan Ramadan itu diawali dengan kesucian lahir batin kita. Supaya antara kesucian hati kita dengan kesucian bulan Ramadan terjadi sinkronisasi. Sehingga Allah sangat mudah menyelamatkan kita. Khususnya di bulan Ramadan. Dan nanti Allah berjanji akan menyelamatkan kita menjadi manusia yang terhormat di sisinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di bulan Ramadan akan diakhiri dengan nuansa kegembiraan kita. Rasul bersabda bahwa bagi orang yang berpuasa, sekurang-kurangnya mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama pada saat berbuka, baik berbuka harian, waktu maghrib, maupun berbuka pada saat Idul Fitri. Dan yang paling mahal adalah nanti kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhir, di alam akhirat. Mudah-mudahan kita pada saat pertemuan dengan Allah kita disapa, kita diajak dan kita ditempatkan di sisinya dengan penuh rahmat dan ridha-Nya. Saya kira demikian. Jadi tabungan inilah yang sesungguhnya kita tanamkan di bulan Ramadan sehingga pasca Ramadan kita jaga supaya pada saat Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk umur panjang, mudah-mudahan umur panjang itu sampai lagi bulan Ramadan yang akan datang dalam suasana tetap menjaga kesucian diri kita. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman dan beramal saleh, kemudian dia dalam keadaan puasa, maka Allah akan menempatkan dia menjadi orang terbebas dari dosa. Dan otomatis ketika terbebas dari dosa, dia kembali kepada kesucian dirinya. Yuladu alal fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah dan kesucian diri kita jaga sampai akhir ibadah Ramadan dan sampai datang lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjuang menjalankan ibadah saum Ramadan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.